Indonesia merupakan negara kepulauan, memiliki lebih dari 18.000 pulau yang tersebar dari ujung Sabang hingga Merauke. Dengan keindahan alamnya yang luar biasa, kekayaan alam yang melimpah, Indonesia membuat takjub siapa saja yang melihatnya. Dunia menyebutnya Jamrud Khatulistiwa. Indonesia juga kaya akan budaya yang sangat beraneka ragam. Karena Indonesia terdiri dari beragam suku bangsa dan juga agama. Yang semakin membanggakan adalah 3 dari 6 pulau terbesar di dunia ada di Indonesia, yaitu Pulau Kalimantan, Sumatera, dan Papua. Salah satu hal yang bisa kami lakukan sebagai generasi muda yaitu mengimplementasikan nilai-nilai bela negara. Bela negara merupakan sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai dengan rasa kecintaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang didasarkan oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dan dijalankan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam kehidupan sehari-hari. Upaya bela negara, selain kewajiban dasar sebagai manusia, juga merupakan kehormatan bagi setiap warga negara yang dilaksanakan dengan penuh kesadaran, bertanggung jawab, dan rela berkorban dalam pengabdian kepada bangsa dan negara. Semuanya untuk masa depan Indonesia yang lebih cerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Diana Nabila dengan NIM A1A 025 167 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Ekonomi Pembangunan Universitas Mataram. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan makalah saya dengan judul Hak dan Kewajiban Bela Negara. Dalam presentasi ini, saya akan membahas mulai dari pengertian bela negara, dasar hukumnya, hak dan kewajiban warga negara, nilai-nilai yang terkandung dalam bela negara, hingga bagaimana implementasinya dalam kehidupan sehari-hari, serta peran generasi muda. Pertama, saya mulai dari latar belakang. Indonesia adalah negara berdaulat yang memiliki wilayah, pemerintahan, dan tujuan nasional sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang 1945. Keutuhan bangsa tidak hanya dijaga oleh kekuatan militer, tetapi juga oleh kesadaran dan partisipasi seluruh warga negara. Ancaman terhadap negara saat ini bukan hanya gangguan militer, tetapi juga ancaman ideologi, sosial, ekonomi, hingga teknologi. Karena itu, setiap warga negara perlu memahami makna bela negara. Bela negara juga tidak selalu identik dengan perang, tetapi lebih kepada sikap, perilaku, dan tindakan positif yang menunjukkan cinta tanah air, patuh pada hukum, dan menjaga persatuan dan ikut berkontribusi untuk kemajuan bangsa. Tujuan penulisan makalah ini adalah untuk menjelaskan konsep bela negara, dasar hukumnya, hak dan kewajiban warga negara, nilai-nilainya, implementasinya, serta peran generasi muda. Selanjutnya ke pembahasan. 1. Pengertian bela negara. Bela negara adalah sikap, perilaku, dan tindakan warga negara yang dilakukan secara sadar dan penuh tanggung jawab untuk menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dari berbagai ancaman. Pengertian ini ditegaskan dalam Undang-Undang 1945 Pasal 27 Ayat 3 yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Bela negara mencakup 2 bentuk. Yang pertama fisik, seperti menjalani wajib militer jika diperlukan, pelatihan dasar kemiliteran, atau menjaga keamanan, dan non-fisik seperti menjaga persatuan, menolak ideologi bertentangan dengan Pancasila, berprestasi, taat hukum, dan berkontribusi sesuai profesi masing-masing. Saat ini,
bela negara lebih banyak ditekankan pada sikap moral, kesadaran, dan kontribusi daripada tindakan militeristik. 2. Dasar hukum bela negara. Landasan pelaksanaan bela negara sangat kuat dan tercantum pada beberapa regulasi, yaitu 1. Undang-Undang 1945 Pasal 27 Ayat 3, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam pembelaan negara. Nomor 2. Undang-Undang 1945 Pasal 30 Ayat 1, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan. Nomor 3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara mengatur sistem pertahanan, komponen, cadangan, dan peran masyarakat. Nomor 4. TAP MPR 5/6 Tahun 2000 tentang fungsi TNI dan Polri. Nomor 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 mengatur pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara. Ini menunjukkan bahwa bela negara berlaku untuk seluruh warga bangsa tanpa terkecuali. 3. Hak warga negara dalam bela negara. Hak warga negara dalam bela negara antara lain hak mendapatkan perlindungan dan keamanan, hak ikut berpartisipasi dalam upaya pembelaan negara sesuai kemampuan masing-masing, hak memperoleh pendidikan kewarganegaraan agar memahami tugas dan tanggung jawab dalam kehidupan berbangsa, hak terlibat dalam kegiatan sosial, pembinaan, atau pelatihan bela negara. 4. Kewajiban warga negara dalam bela negara. Kewajiban warga negara tidak hanya sekedar menjalankan tugas militer, tetapi juga meliputi kewajiban non-fisik seperti patuh terhadap hukum, menjaga persatuan dan kesatuan, menghindari tindakan yang merugikan negara, menghormati simbol negara, dan mengikuti upacara berpartisipasi dalam pembangunan nasional. 5. Nilai-nilai bela negara. Pembahasan dalam makalah memuat beberapa nilai utama bela negara, diantaranya 1. Cinta tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara. 3. Keyakinan pada Pancasila sebagai ideologi bangsa. 4. Rela berkorban untuk bangsa dan negara. 5. Tanggung jawab. 6. Disiplin, taat hukum. 7. Kepedulian, gotong royong, dan solidaritas sosial. 8. Menjaga persatuan dan kesatuan. Nilai-nilai inilah yang menjadi fondasi sikap bela negara dalam kehidupan sehari-hari. 6. Implementasi bela negara. Implementasi bela negara sangat luas dan bisa dilakukan oleh siapa saja. Contoh bentuk penerapannya antara lain 1. Belajar sungguh-sungguh untuk meningkatkan kualitas diri. 2. Menjaga kerukunan dan toleransi dalam keberagaman. 3. Melawan hoaks dan provokasi. 4. Mengikuti upacara bendera. 5. Tidak terlibat narkoba, kriminalitas, dan tindakan merugikan negara. 6. Berprestasi di bidang akademik atau olahraga. 7. Menggunakan produk lokal. 8. Mengikuti kegiatan sosial seperti gotong royong. 9. Mengutamakan musyawarah dalam menyelesaikan masalah. 7. Peran generasi muda. Peran generasi muda sangat strategis karena mereka adalah penerus bangsa. Beberapa peran pentingnya meliputi menjaga moral dan etika di era digital, meningkatkan literasi media agar tidak mudah terprovokasi, berperan dalam inovasi teknologi, aktif berorganisasi untuk melatih kepemimpinan, menghindari radikalisme dan perilaku destruktif, menjadi duta perdamaian melalui tindakan positif, berkompetisi sehat untuk membawa nama bangsa. Kesimpulannya, bela negara merupakan usaha seluruh warga untuk menjaga keutuhan dan kedaulatan NKRI baik melalui tindakan fisik maupun non-fisik,
Setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban yang telah diatur dalam Undang-Undang 1945 dan undang-undang terkait. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya, Bapak dan teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.